Hai, halo. Kembali lagi dengan saya Faisal Amri di Fine V English ya. Nah, di sini saya ingin memberikan materi sedikit tentang penggunaan some dan any di dalam kalimat. Jadi bagaimana kita menggunakannya di dalam kalimat literatur bahasa Inggris ya. Nah, sebelumnya kita lihat some dan any. Saya yakin teman-teman sudah pernah ataupun bahkan mungkin tahu ya menggunakannya. Nah, jadi some dan any itu sebenarnya artinya adalah beberapa, sejumlah, dan sekedar. Seperti itulah kira-kira artinya. Nah, di dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi jika kita menggunakan di dalam bahasa Indonesia, jika kita menggunakan kata beberapa, sejumlah, ataupun sekedar, tentu menyatakan benda ya. Maksudnya menyatakan jumlah dari suatu benda. Ya, begitu juga lah some dan any di dalam bahasa Inggris. Jadi jika kita menggunakan atau berbicara dengan kata some dan any, itu berarti kita berbicara tentang jumlah. Jumlah dari apa? Jumlah dari suatu benda, pasti seperti itu. Nah, jadi bagaimana di bahasa Inggris ya menggunakan some dan any, begitu juga lah sama yang artinya adalah beberapa, sejumlah, dan sekedar di dalam bahasa Indonesia. Sama-sama menyatakan jumlah, kuantitas ya dari suatu benda ya, itu yang pastinya. Jadi jika kita berbicara dengan some dan any, itu berarti kita berbicara tentang benda. Oke. Nah, some dan any ini di dalam bahasa Inggris ya bisa digunakan untuk benda yang countable noun. Maksudnya benda yang bisa dihitung, seperti ya pena ya, atau marker, papan tulis. Saya yakinlah Anda tahu apa itu benda-benda yang bisa dihitung ya. Nah, dan juga bisa digunakan untuk uncountable noun. Maksudnya benda-benda yang tidak bisa dihitung, seperti ya air ya, udara, seperti pasir, gula, beras, kopi, ataupun benda-benda abstrak. Ya, benda-benda abstrak itu adalah benda-benda yang tidak bisa dihitung karena tidak mempunyai fisik. Seperti itu. Jadi countable dan uncountable juga menggunakan some dan any bisa. Oke, nah some dan any penggunaannya di dalam kalimat ya. Kalau kita menggunakan some, kalau kita berbicara dengan kata some, itu berarti kita berbicara ataupun menggunakannya di dalam kalimat positif. Jadi some itu untuk kalimat ya, kalimat yang positif. Oke, dan juga dia untuk kalimat request. Saya yakin Anda tahu kalimat request adalah kalimat permintaan, permohonan, seperti itu ya. Jadi dalam kalimat positif, kalimat request, kita menggunakan kata some. Oke. Nah, untuk any, jika kita menggunakan kata any, itu berarti kita menggunakannya itu di dalam bentuk kalimat negatif dan juga kalimat bertanya. Jadi kita menggunakan any untuk negatif dan bertanya. Dan ingat, kalimat bertanya dan juga kalimat request, permohonan, memohon kepada seseorang, sama-sama bentuknya itu kalimat tanya. Ya, tapi saya yakinlah kawan-kawan itu, teman-teman semua udah bisalah membedakan bagaimana kalimat yang namanya bertanya ataupun juga memohon. Karena bentuknya kalimat tanya juga ya, tapi kan artinya memohon seperti apa, bertanya seperti apa, seperti itu ya. Nanti kita jelaskan juga. Nah, oke. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Some dan any saya buat di sini. Jika kita menyatakan suatu benda ya, seperti ini, lihat. Aku punya uang. Mereka punya uang. Mereka punya uang. They have money. They have money. Nah, secara natural di dalam bahasa Indonesia kita ya, bahasa sehari-hari kita mungkin kita nggak pernah dong menyatakan mereka, misalnya nih, mereka punya beberapa uang, nggak pernah ya. Mereka punya sejumlah uang, ataupun mereka punya sekedar uang, seperti itu. Nah, jadi nggak lazim ya. Nah, tapi di dalam bahasa Inggris itu ya lazim digunakan untuk menyatakan bahwa benda yang kita punya itu ya dalam bentuk sejumlah dia. Maksudnya apa? Jika kita menggunakan some dan any, itu berarti jumlahnya tidak kita hitung, kita tidak mengetahuinya. Intinya kita punya nih benda itu dalam bentuk sejumlah berapapun itu,
Seginikah, sedikitkah, mungkin seperti itu sedikit. Misalnya intinya kita tidak tahu pasti arti jumlahnya itu berapa. Itulah menggunakan some dan any. Ya, ingat itu. Mereka mempunyai uang. Nah, di dalam bahasa Indonesia kita suka kali. Mereka punya uang. Nah, seharusnya di dalam bahasa Inggris kita artikan adalah they have money, seperti itu ya. Nah, tapi tidak seperti itu. Kalau kita mengucapkannya, dia menyatakannya, maka kita harus menggunakan kata some. Kenapa? Karena ketika saya misalnya nih ngomong sama Anda, mereka punya uang. Saya tidak tahu berapa banyak uang mereka, berapa pastinya jumlah mereka, gitu. Nah, jadi saya menggunakannya untuk menyatakan berapapun yang mereka punya dalam bentuk sejumlah itu. Saya menggunakannya dengan kata some. Berarti mereka punya uang nih dalam bentuk sejumlah deh, berapa? 1 juta, 2 juta, 500.000, 15.000, seperti itu kira-kira. Misalnya, oke, they have some money. Mereka mempunyai uang. Ini kalimat positif ya. Nah, jadi kita menggunakan kata some untuk menyatakan jumlahnya itu tadi. Ya, yang tidak tahu pasti kita ukur uangnya jumlahnya berapa. Nah, dalam bentuk negatif, they don't have, mereka tidak punya, they don't have money, mereka nggak punya uang nih. Nah, di sini kalimat negatif. Nah, tentu mereka nggak punya uang, maksudnya dalam sejumlah berapapun mereka nggak punya nih, gitu. Ya, yang tidak tahu pasti kita jumlahnya berapa, pokoknya ya sejumlah berapapun mereka nggak punya. Nah, tentu dalam bentuk negatif kita tidak menggunakan some lagi, maka kita harus menggunakan kata any. Artinya sama ya, artinya sama. They don't have any money, mereka nggak punya uang nih. Jadi ini ya hanya maksud di hati saja bahwa dalam bentuk sejumlah dia, nggak perlu diartikan sih sebenarnya. Tapi wajib kita gunakan sih sebenarnya. They don't have any money, seperti itu. Nah, yang dalam bentuk bertanya, kalimat bertanya, apakah mereka mempunyai uang? Misalnya anda Rudi, apa mereka punya uang? Apakah mereka punya uang? Maksudnya, apakah mereka mempunyai sejumlah uang? Ya, nah tentu kita menggunakan kata any. Jadi ada menyatakan jumlah dari suatu benda. Do they have any money? Apakah mereka punya uang? Jawabannya misalnya yes, ya kan? Yes atau no? Yes. Yes, they do. Atau yes, they have. Ya, mereka punya sedikit. Artinya juga bisa sedikit ya, bisa juga sedikit. Sedikit maksudnya, sorry, bukan sedikit tapi sedikit. Oke. Yes, they do. Ya, mereka punya, ya mereka ada. Yes, they have some. Ya, mereka punya nih sedikit. Ya, mereka punya sejumlah. Seperti itulah kira-kira. Nah, no. They don't. Ya, ini kalimat jawaban pendek ya. No, they don't. Mereka tidak. No. They don't have any. They don't have any. Mereka nggak punya nih. Sedikit sejumlah pun nggak punya. Gitu. Jadi they don't have any. Gitulah. Jadi bisa Anda gunakan yang lainnya. Kalimat-kalimat yang lain. Oke. Nah, dalam bentuk kalimat positif, negatif, dan bertanya, tentu Anda udah paham ya. Nah, dalam bentuk kalimat request, nah itu juga bentuk kalimatnya itu adalah bertanya. Lihat, can sama ini will. Nah, tentu kita menggunakan kata some, kalimat request. Lihat, nah di sini kalimat request, permohonan, bisakah kamu memberikan ide-ide untuk program ini? Sepertilah misalnya saya katakan kepada Anda ya, can you give idea for this program? Ya, ini adalah benda ideas, tambah s jamak ya, maksudnya ide-ide. Nah, ini termasuk benda yang tidak bisa dihitung. Ini karena termasuk benda abstrak ya, tidak nampak. Ya, jadi tentunya di sini untuk menyatakan jumlah dari benda itu kita menggunakan adalah sejumlah. Jadi ketika Anda memberikan sebuah ide kepada saya, sebuah atau beberapa ide, tentu kan dalam bentuk sejumlah kan? Ya, tidak tahu pasti berapa biji, nggak mungkin dong kita hitung ide itu berapa banyak yang Anda kasih ke saya. Tentunya intinya dalam bentuk sejumlah. Nah, can you give, kita menggunakan some.
Can you give some ideas for this program? Bisakah kamu, dapatkah kamu memberikan ya ide-ide, sejumlah ide untuk program ini? Seperti itulah kira-kira. Jadi kita menggunakan kata some. Bisakah kamu memberikan ya pertolongan untukku? Pertolongan benda loh. Kata kerja menolong. Pertolongan jadi dia benda ya. Jadi benda yang terbentuk dari kata kerja. Nah, jadi can you give some help for me? Seperti itu. Jadi memohon kepada orang. Nah, untuk lebih sopannya kita menggunakan could ya. Could you, itu lebih sopan sih sebenarnya. Nah, yang berikutnya lagi adalah will dan would di sini saya gunakan. Will ya bukan berarti tidak sopan, dia hanya ya kalimat permohonan biasa. Dan kalau would itu jauh lebih sopan. Tentunya kalau yang sopan itu untuk orang-orang yang kita memohon sesuatu kepada orang yang belum kita tahu ya, yang belum kita kenal maksud saya. Nah, oke. Will you lend me money? Mau nggak nih? Boleh nggak? Mau nggak kamu minjamin aku nih uang? Aku udah perlu loh. Mau nggak kamu? Maukah kamu? Maukah kamu? Ya, jadi will you lend, meminjamkan, lend meminjamkan aku. Nah, ini kan benda nih, money. Tentunya ketika saya menyatakan kepada Anda, bertanya lah, memohon. Awalnya saya ingin meminjam uang misalnya. Nah, tentu yang saya pinjamkan pasti dalam bentuk tetap, itu apapun, berapapun saya pinjam kepada Anda, pastikan dalam bentuk sejumlah kan. Nah, jadi kita menggunakan kata maksud sejumlahnya itu some. Nah, tentu Anda kan tidak tahu nih, bisakah kamu meminjamkan aku uang? Tentu Anda akan bertanya, berapa Faisal? Nah, baru saya pastikan. Gitu. Nah, jadi will you lend me some money? Atau would you lend me some money? Sudahkah kamu meminjamkan aku uang? Jadi would itu jauh lebih sopan. Dan ingat, some yang kita gunakan di dalam kalimat permohonan. Oke? Jadi ketika kamu memohon kepada orang untuk suatu benda, ya maka dalam bentuk sejumlah, maka some lah yang kita gunakan di dalam kalimat itu. Oke? Semoga bermanfaat dan semoga Anda memahaminya. Dan jangan lupa kunjungin juga website kita ya di carabelajarbahasainggris.co.id untuk mendapatkan latihan-latihan ataupun bahan-bahan prakteknya. Semoga semakin agar membuat kamu tuh semakin lebih lancar ya. Jadi semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa untuk di chapter berikutnya.